Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara meng-create Maven project. Jadi Maven project ini adalah Java project yang dependensinya di-manage dengan menggunakan Maven. Nah, untuk bisa menggunakan Maven atau untuk bisa meng-create Maven based project, teman-teman perlu punya yang namanya extension pack for Java. Jadi silakan diinstal di Visual Studio Code masing-masing. Kalau sudah ada, that's okay, kita bisa go ya. Jadi pastikan plugin ini atau extension ini ada di Visual Studio Code teman-teman terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk meng-create sebuah Maven project, silakan teman-teman klik untuk Explorer, kemudian silakan pilih Create Java Project, kemudian silakan pilih Maven from Archetype. Jadi archetype ini semacam template gitu ya. Jadi Maven sudah memberikan template kalau teman-teman mau pakai template. Nah, kita pakai template aja daripada kita bikin from zero to hero ya. Di sini ada opsi yang lain, misalnya Gradle dan lain sebagainya. Cuman di sini kita fokus untuk menggunakan Maven ya. Silakan dipilih Maven. Kemudian teman-teman di sini pilih tipe template-nya ya. Template yang teman-teman mau pakai itu yang mana? Silakan pilih yang quick start ya, jadi tidak usah pilih yang web app gitu ya, karena kita nggak akan bikin web application. Di sini kita akan bikin desktop application sederhana, specifically kita pakai console application. Jadi silakan menggunakan yang quick start. Kemudian silakan pilih versi yang paling baru ya. Di sini yang paling baru adalah 1.4, jadi saya pilih 1.4. Kemudian teman-teman akan diminta untuk meng-create grup ya, grup ID dari Maven project teman-teman. Nah, ini silakan ditulis PBO, kemudian silakan ditulis dengan tambahan subgrupnya adalah pair teman-teman, misalnya P00 gitu. Jadi ini silakan menggunakan huruf kecil semua. Jadi di sini saya contohin P00 contohnya ya. Kemudian silakan enter dan teman-teman akan diminta untuk memberi nama artefak yang akan teman-teman produce. Nah, di sini teman-teman bisa bikin misalnya sesuai dengan tugasnya. Jadi misalnya contoh bisa bikin T09 untuk tugas 9, kemudian M01 untuk midterm exam misalnya, atau Q01 untuk kuis 1. Kurang lebih dengan seperti itu ya. Jadi sini saya kasih contoh T09 ya, T09. Dan saya enter. Kemudian silakan pilih location di mana teman-teman mau membuat atau meletakkan si Maven project ini. Nah, biasakan teman-teman create sebuah directory di mana di sana teman-teman akan simpan semua Maven project. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya directory di D, kemudian Maven projects. Jadi di sini saya menyimpan semua Maven project saya nantinya. Nah, sebagai contoh di sini ya, di sini seperti ini ya, saya pakai Maven projects yang sudah saya sediakan di drive D. Teman-teman silakan sesuaikan dengan lokasi teman-teman sendiri ya. Mungkin ada yang di subfolder repo dan lain sebagainya ya. Silakan diatur. Di sini saya mendemonstrasikan menggunakan Maven projects directory. Oke, saya select saja. Kemudian dia akan mengenerate ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, dia akan mengenerate project-nya, dia akan retrieve dari internet ya, si archetype tadi, kemudian dia akan mengklon untuk teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya, atau mengenerate project untuk teman-teman. Oke, kita tunggu sesaat. Oke, sudah ya, jadi di sini sudah di-generate. Nah, sekarang kita diminta untuk mengkonfigurasi POM. POM ini project object model dari project kita ya, Maven project kita. Nah, di sini dia bertanya berkaitan dengan versi dari artefak yang akan kita hasilkan. Ini teman-teman bisa enter aja langsung ya. Silahkan di enter aja langsung. Kemudian untuk package-nya nanti akan menyesuaikan dengan pekerjaan grup ya, grup yang tadi teman-teman kasih grup ID-nya. Kemudian ini teman-teman enter aja. Kemudian dia akan generate ya, menyelesaikan generation ya, sudah selesai.
kita enter aja. Oke, berarti ini sudah selesai. Teman-teman sekarang sudah punya Maven project ya. Di sebelah kanan teman-teman bisa open. Oke, gini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini saya punya sebuah POM XML ya. Jadi POM ini adalah Project Object Model, POM XML. Kemudian di berkas ini dideskripsikan mengenai seperti apa sih project ini gitu ya, atau artefak ini nanti seperti apa sih konfigurasinya. Nah, di sini disampaikan mengenai misalnya versi dari POM-nya, kemudian nama dari artefaknya, kemudian dependensinya apa saja, ya, dependensinya nanti kita akan bermain-main dengan dependensi ini. Kemudian nanti untuk building jar filenya seperti apa, nanti kita akan coba demonstrasikan juga ya. Nah, ini adalah yang default, mostly kita nggak akan touch ya, kita nanti akan lebih banyak bermain di dependensi. Oke, selanjutnya biasakan untuk selalu merapikan ini ya, merapikan structure dari berkas XML. Ini kebetulan kalau ini sudah rapi ya, jadi saya pikir tidak perlu dirapikan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah silakan dimodify compilernya ya, di upgrade ya jadi 1.8 karena kita nanti akan bermain-main dengan Lambda ya. Jadi kalau kita pakai Lambda, compilernya harus menggunakan yang versi 8 ke atas, 18 ke atas, 19 boleh gitu ya. Oke, kemudian yang perlu kita coba lagi adalah bagaimana cara nge-compile. Nah, ini kan di sini kita belum punya dependensi ya, teman-teman perhatiin sih, saya geser dulu ini si Maven ini ya, saya drag ke atas. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini kita punya informasi tentang project kita ini, Maven project. Di sini dependensinya masih belum ada ya, kecuali JUnit ini ya. Jadi dependensinya masih satu, yaitu JUnit ini untuk testing ya. Selain itu tidak ada. Nah, nanti kita akan tambahin sesuai dengan kebutuhan. Cuma di sini sudah ada pluginnya beberapa ya, udah banyak sih sebenarnya. Kita tidak akan banyak bermain dengan plugin, kita akan lebih banyak bermain dengan dependensi. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu nge-compile project ini ya. Nah, di sini kita sudah disediakan sebuah berkas ya. Ini adalah entry point-nya, yaitu main ya. Kemudian di sini kita akan coba compile project ini dan coba kita run si main ini ya. Main ini akan kita coba kita run. Oke, kita akan buka terminal terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan pakai yang command prompt saja. Nah, untuk melakukan kompilasi, teman-teman bisa menggunakan perintah mvn kemudian compile. Nah, setelah dikompil, teman-teman akan mendapatkan direktori targetnya. Ini adalah hasil dari kompilasi ya, teman-teman kemudian bisa pakai location ini ya, classes ini ya, dan seterusnya dengan menambahkan class path ketika mengeksekusi. Nah, tapi saya akan memberikan cara yang lain ya. Kita akan menggunakan jar file. Jadi instead of menggunakan classes, kita akan menggunakan jar file. Nah, untuk meng-create a jar file, kita akan menggunakan perintah maven package ya. Nah, di sini dia akan menghasilkan sebuah jar file. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi jar filenya adalah T09 kemudian versi dari artefaknya. Jadi ini sesuai dengan yang tadi kita configure. Nah, untuk ngeran jar file ini, jar file ini kalau kita lihat di target ini ya, target ya, kemudian nanti di sana ada jar filenya. Saya coba turunin deh. Nah, ini ya, jadi ada jar filenya. Nah, jar itu adalah Java archive ya, jadi kayak zip gitu ya, cuman isinya adalah spesial untuk project berbasis Java. Nah, untuk ngeran kita tetap pakai Java, kemudian kita pakai mincp ya, ini class path-nya. Class path-nya menuju ke si jar file ini ya. Jadi gunakan current directory ya, // kemudian target sesuai dengan ini path-nya, kemudian kita nama jar file-nya adalah T09. Nah, itu kira-kira seperti itu.
kemudian titik koma, ya ini untuk ngeset class path-nya, kemudian kita berikan nama kelas ya, nama kelas fully qualified name dari kelas yang mau kita run atau yang berisi entry point ya. Jadi di sini kelas path kita adalah PBO, kemudian PBO, kemudian P00, kemudian nama kelasnya adalah app. Oh, sorry, app. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita run, ya, dia akan keluar hello world ya, sesuai dengan teks yang ada di sini, gitu ya. Nah, contoh misalnya kita ganti yang lain ya. Misalnya saya ubah seperti ini, ya, kemudian kita akan package lagi ya. Dengan package, kemudian kita akan run kembali. Kita akan run kembali, ini ya. Jadi sudah sesuai. Nah, dari sini kita nanti akan bertolak untuk menambahkan dependensi dan mengkonfigurasi project kita sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya pikir cukup. Kita akan lanjut lagi. Thank you.